Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Stiani dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana hasil yang dicapai dalam pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini pelaksanaan APBDes harus memiliki internal kontrol serta sistem akuntansi yang baik dan memadai, supaya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Gambaran umum tempat kerja praktik. Sejarahnya, pada zaman dahulu, Dusun Jayanti, Parakan Badak, dan Sirna Ruju termasuk wilayah Desa Waru yang kini namanya menjadi Warga Setra. Namun, pada tahun 1981, Desa Warga Setra mengalami pemekaran, salah satunya menjadi Desa Mekarbuana. Adapun nama Mekarbuana sendiri berasal dari kata mekar atau pemekaran dan buana yang berarti alam, desa hasil pemekaran alam. Profil instansi. Nama instansinya Kantor Desa Mekarbuana. Nama Kepala Desa Pajaji Mariono SPMM dan beralamat di Jalan Curug Cigentis, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Menurut Endal Juni 2011 halaman 4, desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Menurut Wahyudin Sumpeno 2011 halaman 211, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat setempat. Menurut Yuliansyah 2016 halaman 27, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sampai hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 dan dilaksanakan selama hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai Jumat. Tugas utama yang dilakukan pada saat kerja praktik yang pertama, membantu melakukan penginputan data-data laporan keuangan ke dalam aplikasi Siskedes. Yang kedua, membantu melakukan penginputan penerimaan dan pengeluaran kas desa pada buku kas umum di aplikasi Siskedes. Yang ketiga, melakukan pencatatan atau pembukuan setiap transaksi pada hari transaksi terjadi. Untuk tugas pendukung yang dilakukan pada saat kerja praktik, yang pertama, penginputan data penduduk Desa Mekarbuana ke dalam sistem Prodeskel.
Yang kedua, pelayanan administrasi pembuatan surat seperti surat pengantar KK dan KTP, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, surat kematian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meregister keluar masuknya surat. Berikut alur tahapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam hal menghasilkan bukti transaksi. Yang pertama, penerimaan tunai. Penerimaan tunai yang diterima oleh desa bersumber dari pendapatan asli desa, hasil usaha, swadaya, partisipasi dan gotong royong, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain yang sah. Penerimaan tunai ini penerimaan yang diterima oleh desa secara langsung, namun setelah diterima, bendahara desa menyetorkannya ke rekening kas desa melalui bank. Setelah itu dilakukan pencatatan dalam BKU lewat aplikasi Siskedes. Nah, untuk penerimaan transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit. Setiap penerimaan yang diterima disertai dengan kwitansi atau nota kredit dari bank. Kemudian, bendahara melakukan pengecekan saldo rekening bank ke kas desa. Jika saldo rekening sudah sesuai, kemudian dicatat di buku bank dan buku kas umum lewat aplikasi Siskedes. Selain pencatatan pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan. Penjelasan alur penganggaran. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran, surat pertanggungjawaban belanja, nota pesanan, formulir terlampir. Setelah itu, bendahara melakukan pencairan dana ke bank berdasarkan SP2D yang ditandatangani oleh kepala desa, dan dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan. Penyerahan dana kepada pelaksana kegiatan dibuktikan dengan kwitansi yang berisi jumlah dana, maksud penyerahan dana, dan sumber dana yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, koordinator, bendahara, dan kepala desa. Setelah itu, penyedia barang atau jasa menerbitkan surat kesanggupan kerja dan menyerahkan barang beserta surat penyerahan hasil kerja. Kemudian, setelah barang diserahkan dengan membuat berita acara penerimaan barang, berita acara pemeriksaan barang, dan berita acara pembayaran beserta nota pembelian beserta bukti surat setoran pajak, sehingga nota pembelian ini menjadi bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan ke aplikasi Siskedes pada buku kas umum. Hasil dari pengamatan kerja praktik yang dilaksanakan ditemukan masalah adanya keterlambatan pencairan dana desa. Dana desa yang belum cair sepenuhnya karena dana ADD cair dengan sistem determin. Determin pertama semisal 50%, kemudian akan cair di determin berikutnya, dan seterusnya, hingga cair sepenuhnya. Hal ini akan menghambat jalannya pelaksanaan APBDes yang telah berjalan dalam hal administrasi serta pembangunan. Dampak dari keterlambatan pencairan dana desa yang sering terjadi adalah pada pelaksanaan APBDes untuk proyek pembangunan yang menggunakan dana APBDes. Karena dana yang diterima di determin yang berikutnya belum cair, pembangunan masih tetap berjalan, tidak mungkin diberhentikan begitu saja karena akan merugikan pihak lain, yaitu pekerja. Solusi dari permasalahan tersebut perlu adanya penguatan kapasitas dan komitmen untuk membangun desa, sehingga hal tersebut juga harus diiringi dengan komitmen pemerintah provinsi untuk mengiringi bantuan ke desa, dan keterlambatan pencairan anggaran dapat dihindari. Kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang pelaksanaan penerimaan desa, pengeluaran desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dalam rekening kas desa. Pencairan dana desa dilakukan secara bertahap, antara lain tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap terakhir pada bulan November sebesar 20%.
Saran yang saya berikan, sebaiknya skema pengelolaan dana desa APBDes disesuaikan dengan keadaan SDM yang ada di daerah tersebut, sehingga dana tersebut dapat berguna dengan baik serta tepat sasaran. Sekian pemaparan presentasi kerja praktik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.